Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Andrianto, NPM 204300058, kelas A, Prodi S1 Ilmu Komputer, semester 1. Baik, di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pemrosesan data terdistribusi. Langsung masuk pada materi video ini. Yang pertama adalah pengertian sistem sentralisasi. Merupakan sistem yang menempatkan data informasi yang terpusat yang umumnya bersifat tertutup untuk umum dan distribusi terpusat. Memiliki mainframe sebagai sumber basis data dan internet. Kelebihan sistem sentralisasi. Totalisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Adanya bentuk keseragaman dari pola pembudayaan masyarakat. Semua data terkait disimpan bersama-sama. Pengembangan beserta perencanaan dari beragam organisasi yang akan lebih terintegrasi. Kekurangan sistem sentralisasi dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi. Kualitas dari manusia yang bersifat robotik tanpa kreativitas dan tanpa inisiatif. Akan melahirkan sebuah perintah yang menjadi pemerintahan otoriter yang nantinya tidak akan mengakui hak-hak daerah. Adanya kekayaan nasional berupa kekayaan daerah yang telah tereksploitasi untuk menggenapkan segenap kepentingan segelintir pengguna elit politik. Pengertian sistem desentralisasi merupakan pemrosesan dilakukan di masing-masing penggunaan yang dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan sistem terdistribusi. Penempatan data atau informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi diletakkan secara tersebar. Karena desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Kelebihan sistem desentralisasi. Desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif. Merupakan alternatif sebagai upaya mengurangi penumpukan pekerjaan yang dimiliki pemerintah pusat. Pemerintah daerah tentunya tidak lagi harus menunggu adanya instruksi dari pemerintah pusat untuk mengurangi masalah tertentu. Peningkatan hubungan kerja antara pemerintah daerah. Kekurangan sistem desentralisasi. Harus ada fasilitas fisik dan personal terlatih dari setiap divisi atau departemen. Kesesuaian dan keseimbangan akan kian terganggu antara adanya beragam kepentingan pemerintah daerah. Desentralisasi dari teritorial yang akan mendorong timbulnya sebuah paham akan kedaerahan. Karena terpakai banyak untuk berunding, maka waktu yang dibutuhkan kian lama. Pengaruh distribusi pada suatu organisasi. Wewenang end user group menjadi lebih besar dalam mengolah dan mengakses data, sehingga proses dapat dilakukan secara online dengan respon lebih cepat. End user group bertanggung jawab atas cara pengolahan datanya. Entry data diserahkan ke user group, sehingga user group bertanggung jawab atas keakuratan data yang di-entry. Pengolahan data yang bersifat fungsional di desentralisasi, sedangkan informasi untuk kebutuhan tingkat strategi diproses secara terpusat. Dapat dilakukan real organisasi agar dapat diambil manfaat dari kontrol tingkat strategi yang terputus dan pengolahan data tingkat fungsional yang terdesentralisasi sepenuhnya. Data processing departemen serta departemen lainnya yang terkait merupakan calon utama yang akan terkena restrukturisasi pada organisasi. Kelebihan pengolahan data terdistribusi. Kinerja yang lebih baik karena dapat ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel. Sehingga pembebanan pada komputer atau server menjadi seimbang. Alasan ekonomis yaitu bahwa merancang sistem yang terdiri atas jaringan komputer-komputer kecil atau sederhana
dibandingkan dengan mengimplementasikan komputer tunggal yang canggih. Alasan modularitas yaitu bahwa sistem-sistem yang bekerja dalam basis data terdistribusi dapat dimodifikasi, ditambah atau dikurangi tanpa memengaruhi modul lain atau sistem lain dalam basis data terdistribusi. Dengan pembagian lokasi data, jika terjadi masalah atau musibah pada sistem, tidak semua data terancam, melainkan hanya data pada tempat-tempat tertentu. Kekurangan pengolahan data terdistribusi. Masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat pengolahan data yang tersebar terlihat sebagai satu kesatuan. Masalah desain, yaitu bahwa desain yang dibuat harus memperhatikan arsitektur komputer yang terdiri atas sistem yang terpisah. Selain itu, juga memperhatikan data yang difragmentasi atau dipecah-pecah ke dalam lokasi berlainan. Keamanan data, yaitu bukan hanya suatu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data, melainkan juga fragmen-fragmennya yang tersebar di berbagai lokasi, juga jalur komunikasi antar sistem. Jelaskan sistem terintegrasi dan sistem yang tidak terintegrasi dan berikan contohnya. Sistem terintegrasi adalah sistem data processing yang dapat memproses secara utuh, tetapi bagian terintegrasi dari sistem yang besar. Contoh sistem terintegrasi, sebuah perusahaan yang memerlukan bantuan IT profesional demi memajukan bisnisnya agar bentuk informasi dan alur pasokannya jelas. Sistem tidak terintegrasi adalah sistem komputer dengan desain bebas yang dihubungkan dengan jaringan. Contoh sistem tidak terintegrasi, departemen tertentu yang memakai sistem tidak terintegrasi, seperti pemakaian yang sedikit hubungannya dengan mesin yang lebih tinggi tingkatannya atau jaringan sistem yang dirancang secara independen. Alasannya, agar pemakai mengerjakan pekerjaan mereka sendiri. Tujuan pengolahan data terdistribusi. Otonomi lokal, memberikan tingkat otonomi lokal dalam komputasi kepada kelompok pemakai lokal. Pengoperasian yang terpisah dan kontrol yang terpusat, mengizinkan pengoperasian pengolahan data yang terdistribusi yang ditingkatkan dengan pelayanan dan database yang terpusat, dengan berbagai tingkat kontrol yang terpusat. Produktivitas pemakai, menyediakan teknik dan bahasa sehingga pemakai dapat memberi hasil yang maksimum dalam menggunakan sistem komputer. Pengembangan aplikasi oleh kelompok pemakai, menyediakan infrastruktur bagi kelompok pemakai untuk mengembangkan aplikasi secara mudah dan fleksibel dalam pengontrolan untuk mencegah masalah kompatibilitas. Hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Penggunaan komputer mini dan mikro, menghubungkan komputer mikro, mini, dan besar menjadi sistem yang paling efektif biayanya. Teknik database, menggunakan teknik database untuk menjamin data yang sama dapat diakses oleh banyak pemakai dengan cara yang fleksibel. Jaringan komputer, menggunakan jaringan yang dirancang untuk mengirim data, surat, dan mungkin juga suara atau yang lainnya. Struktur jaringan fleksibel, memberikan struktur jaringan yang memberikan fleksibilitas yang tinggi untuk menambah node atau sirkuit yang menangani lalu lintas terminal dan juga lalu lintas komputer ke komputer. Kontrol saluran yang standar, menggunakan prosedur kontrol saluran yang standar untuk menghubungkan terminal-terminal dan untuk interkoneksi komputer. Baik, terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata atau salah dalam pengetikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.